Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Narasumber kita atau tamu kita hari ini berawal dari penderitaan yang datang bertubi-tubi. Sudah jatuh ketimpa tangga, tapi kok bisa saya undang di acara Kick Andy. Pasti ada cerita yang menarik di balik kisah sukses tamu kita hari ini, yaitu Gary Tanoyo Harjo. Gary, terima kasih sudah datang. Saya yang terima kasih Bang Andi sudah diundang ke sini. Dari logatmu ini kamu dari mana? Dari Surabaya. Yo, sketo ini. Pancen arek Surabaya yang ini ngomongnya. Iya, Surabaya. Oke, Gary, aku ingin memulai dengan penderitaanmu dulu. Karena aku selalu bahagia kalau lihat ada orang menderita. Oke. Jadi, kalian ada 4 anak muda. Ini berteman ya? Pada awalnya ya, semuanya berteman. Awalnya dari teman semua. Satu sekolah atau pertemanan di luar sekolah? Satu sekolah SMA, satunya bukan. Jadi kita ketemu besar, jadi kenalnya waktu dewasa. Ini masih SMA ini ya? SMA. Sudah Yang punya bertiga ini mimpi, teman SMA. Tapi waktu rencana membangun usaha itu sudah pada tingkat udah lulus. Bang. lulus kuliah? Udah lulus kuliah, ya. Nah, yang aku mau ceritakan, katanya kalian baru memulai usaha, tahu-tahu tempat usahanya terbakar. Iya. Pertama, tentu kita ingin tahu usaha apa ini. Jadi saya dari brand Revolt Industry. Revolt Industry, brand leather goods dari Surabaya. Kita bikin aneka macam dompet, tas, sabuk, dan berbagai macam jenis produk-produk kulit lainnya juga. Nah, kalau bicara masalah kebakaran itu satu dari sepenggal kisah yang saya punya, memang yang paling cukup epic ya. Karena saya mulai usaha ini 2013, lulus kuliah lah saya langsung start. 2014 tanggal 24 Desember malam Natal itu. Iya. Saya ingat pulang gereja, ditelepon sama partner saya Stephen ya jam 10:30. Ger, jangan kaget ya. Loh kenapa? Workshop kebakaran katanya. Loh kebakaran gimana? Saya kira kebakaran biasa-biasa depan-depan biasa gitu kan. Ternyata waktu saya sampai sana udah mulai gemeteran kaki kan. Soalnya PMK-nya udah banyak banget gitu. Terus saya lari, lihat, wah udah habis biru, bener-bener udah total habis semua. Jadi tempat usahamu lenyap? Lenyap, habis. Ini kan baru mulai usaha ya? Waktu itu kalian berempat modalnya berapa? 7 kali 4, 28 juta. 28 juta? Ya, kita urunan 7 kali 4, 28 juta. Tempat usaha ini? Sewa. Ini katanya garasi ya? Garasi rumah, garasi rumah orang. Jadi ini garasi dan rumahnya terbakar ya? Ya, habis. Modal kalian yang ada di situ hilang, lenyap? Hilang lenyap. Jadi mesin, terbakar semua. Barang-barang kulitnya yang kita belajar, kita bikin semuanya sendiri itu benar-benar habis di malam itu juga. 24 Desember. Nanti cerita, karena ini penderitaan kalian belum selesai sampai di situ ya. Karena ada upaya untuk bangkit. Tapi upaya yang barusan untuk kebangkitan itu justru dihantam lagi dengan satu peristiwa. Betul. Nanti kamu cerita, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Berdiri pada tahun 2014, Revolt Industry, sebuah usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang kerajinan kulit yang memproduksi aksesoris handmade seperti dompet, tas, sarung tangan, gelang, gantungan kunci yang berbahan dasar kulit sapi. Bisnis ini didirikan oleh 4 anak muda asal Surabaya. Revolt Industry pertama kali memasarkan produk lewat sebuah event di Surabaya dan penjualan mereka meledak usai mengikuti event tersebut. Namun di akhir 2014, tempat usaha mereka ludes terbakar dalam 15 menit. Kini Revolt Industry terus berkembang dan akhirnya membuka gallery store pertama setelah 9 tahun berjalan dan terus berinovasi melalui desain produk. Bahkan, saat ini Revolt Industry mampu mempekerjakan sekitar 80 orang karyawan. Gary, jadi awalnya ini sebenarnya bukan dompet macam-macam itu ya. Mimpi kalian itu bikin sepatu ya? Awalnya pertama kali namanya Revolt Boots Bang Andi.
pertama Sepatu kali. apa ini yang kalian impikan waktu itu? Jadi pengen bikinnya sepatu boots. Kita obsesinya memang pengen bikin produk kulit, local brand, karena kita juga adiksi sama boots ya. Ini salah satu boots yang saya pakai udah hampir 10 tahun yang lalu. Salah satu... Ini, Revolt. Bukan Revolt. Jadi saya jatuh kamu cinta. penggemar. Betul. Jadi mimpi kalian adalah Betul. membuat sepatu boots, Betul. karya kalian sendiri, Betul. hasil produk dalam Betul. negeri. Oke, tapi Jalan 1,5 tahunan gitu, progresnya nggak kunjung muncul karena cari pengrajinnya sulit. Kita harus keluar kota untuk cari pengrajinnya dan nggak ada progres. Akhirnya coba kita ganti daripada Revolt Boots, kita ganti jadi Revolt Industry ya, supaya lebih universal. Jadi suatu hari kita masih bisa jual boots. Oke. Tapi kita mulai dari barang-barang kecil dulu aja deh, carry goods kayak dompet apa gitu. Kita start dari sana dulu bang. Gitu. baik, jadi boots ini untuk sementara dianggap gagal waktu itu ya. Sementara ini gagal, betul. Ya, tapi mimpi ini nggak mati ya. Enggak, sampai sekarang belum mati itu. Ini hanya proses saja menuju ke Prosesnya, sana. betul, betul. Nah, setelah kebakaran, kayak tadi kita lihat gambarnya. Aku ketawa bukan berarti anu ya. Iya. Malang gitu ya, Kak. Bukan. Ini saking kasihannya aku ketawa. Tapi itu kan masa lalu ya, Iya, iya, pembelajaran. Nah, setelah itu kalian berusaha bangkit kembali. Tapi baru saja bangkit, ada peristiwa lain yang membuat kalian sebenarnya kalau normal udah patah semangat aja. Sebenarnya di kasus yang pertama untuk kebakaran tuh kita kan baru jalan 1 tahunan bang. Iya. Terus kita udah kayak mungkin ini udah ya kita mungkin ketemu di next chance saja, yang ini kita udah selesai. Tapi pada saat itu ternyata setelah kita posting di Instagram, media sosial, kita cerita ke saudara-saudara semua, mereka memberikan feedback itu yang betul-betul luar biasa. Yang menurut saya itu benar-benar membuat kita berpikir, kalau mereka aja support kita, kok kita harus berhenti? Kita malah harus... Apa umumnya komentar mereka ketika melihat peristiwa? Ya, mereka pada umumnya banyak yang bilang semangat, jangan berhenti dan lain-lain. Tapi ada satu yang betul-betul mengena kepada saya. Ada satu orang yang email dari Singapura gitu ya. Dia bilang dia nggak pernah beli produk saya. Dia cuma lihat brand saya di Instagram, tapi dia betul-betul merasakan energi yang tersuarakan dari brand saya. Saya boleh nggak kirim uang buat kamu untuk kamu recover gitu? Padahal nggak kenal. Nggak kenal. Hanya gara-gara dia secara emosional merasa Iya. terikat dengan Betul. apa yang kamu buat. Tapi Betul. dia nggak pakai juga Nggak produkmu. pakai produk saya. Dia kirim uang. Ya dia rencananya mau kirim uang gitu. Itu membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat Ada orang saya. yang percaya pada tujuan kalian. Betul. Jadi Oh, tapi kemudian ya kemudian dari sana kita betul-betul ngerasa kayaknya kita memang nggak boleh berhenti. Karena kayaknya begitu banyak orang yang dukung kita, kok kita sebegitunya, kok kita mau berhenti. Nggak boleh, kita harus lanjutkan ini terus. Dari sana kita start lagi, kita sewa rumah lagi, kita sewa garasi lagi, satu rumah untuk jadikan workshop. Kita mulai belajar lebih tekun, kita belajar bikin sendiri produknya semua dari YouTube secara gratis. Kita belajar, jalan 1,5 tahun kemalingan bang. gitu. Apa dampak dari kemalingan ini? Wah itu luar biasa, banyak yang hilang ya. Itu ada kamera yang masih cicilan jalan, ada lensa-lensanya, laptop ada banyak, uang cash dan berbagai macam barang-barang yang lain gitu. Ya down sih, cukup baru selesai lagi gitu kan. Ya tapi. Nah kali ini bagaimana kalian bangkit lagi? Untungnya pada saat itu kita mungkin lebih bijak ya, karena kita kehilangan dalam tanda kutip cuman materi uang yang kita bisa sebenarnya cari balik. Jadi kita betul-betul belajar dari yang sebelumnya. Ternyata ya problem ini kita harus solve secara bersama, secara satu tim bersamaan gitu. Baik, dalam perkembangan ini kan kalian mulai menapak ya. Dalam perkembangan kemudian kalian tinggal berdua. Ya. Temen yang dua kenapa nggak melanjutkan atau nggak bersama-sama lagi? Ya cukup berat pada awalnya karena kita mendirikan usaha ini pada saat itu bersama berempat ya. Tapi kemudian di tengah-tengah dua tidak lagi melanjutkan partnershipnya karena mungkin perbedaan cara pandang terhadap gaya bisnisnya, kemudian apa yang kita bisa berikan sebagai timbal balik, kemudian juga kita masih sangat-sangat muda, kita masih umur 23 pada saat itu ketika mulai ini semua. Kita mesti sangat punya ego yang begitu tinggi ya, sehingga jelaslah pasti ada gesekan satu sama lain, sehingga ya sisa dua aja yang bertahan pada saat itu. Apalagi kalau dilihat awal-awal gitu dan katanya gaji kalian kecil sekali waktu itu ya. 250.000 bang sebulan. 250.000. Mending di rumah aku Iya, kasih. mending di ya. rumah kan, di rumah orang tua ada makanan semua lengkap, udah kan nggak usah keluar uang lagi gitu. Itu salah satu hal yang membuat saya sebenarnya juga cukup merinding kalau dengar cerita kemarin. 5 orang yang kita list paling underperform menurut kami ya. Bahwa 5 orang ini kemungkinan harus kita PHK karena kita nggak bisa lagi bayar. Mas, saya udah ngobrol sama semua anak-anak, kita sepakat kita semua dikurangin 10%, tapi mereka yang berlima jangan di PHK.